Oleh Syaikh Abdul Bari As-Subaiti. Saya wasiatkan kepada Anda semua dan diri saya sendiri untuk bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Quran Surah Ali Imran, 3:102. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut 29:45. Pembicaraan tentang salat membutuhkan pengingatan dan pengulangan, tidak boleh ada kebosanan untuk mendengarkannya. Karena salat merupakan kewajiban yang paling besar pengaruhnya, paling agung penjelasan dan kebaikannya dan yang paling berbahaya apabila ditinggalkan. Salat merupakan tiang agama dan kunci surga Allah. Barang siapa yang menjaga salat, berarti dia telah berpegang dengan syariat Islam dan mengambil pondasinya. Barang siapa yang melalaikan salat, berarti dia telah melalaikan agamanya dari pondasinya. Salat juga merupakan obat yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati, kejelekan jiwa dan penyakit-penyakitnya, bagaikan cahaya yang menghilangkan pekatnya dosa-dosa dan kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan dalam sabdanya. Apa pendapat kalian, seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian, dia mandi di sungai itu 5 kali sehari, apakah ada kotoran, daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikitpun. Nabi berkata, demikianlah permisalan salat 5 waktu. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dengan sebab salat. Hadis riwayat Muslim. Hal ini juga dikuatkan oleh hadits tentang keutamaan wudhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dia berdiri untuk mengerjakan salat, kemudian memuji dan mengagungkan Allah dengan pujian yang pantas bagi Allah, dia mengkhusyukkan hatinya untuk Allah, kecuali dia berpisah dengan kesalahannya sebagaimana keadaannya pada hari dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Muslim. Seperti inilah buah dari ibadah, dan sedemikian besar hasil dari pelaksanaan ibadah salat ini, sehingga pantas untuk diperhatian dan ditegakkan. Mari kita jadikan salat sebagai penghias hidup kita dan bisikan hati kita. Allahu Akbar, hayya alas salat, hayya alal falah. Mari kita kerjakan salat, mari menuju kebahagiaan. Panggilan yang bergema di segenap penjuru, azan yang menembus telinga untuk membangunkan jasad yang bercahaya dengan keimanan dan hati yang khusyuk. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran Surah Al-Mu'min 23, 1-2. Dengan khusyuk, seseorang yang salat dapat menyatukan antara kebersihan lahiriah dan kebersihan batiniah, ketika dia berkata dalam ruku petik terbaliknya. Khusyuk, kepadamu pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku dan otot-ototku. Hadis riwayat Muslim, sedangkan dalam riwayat Ahmad, dan ketika terangkatnya kedua kakiku untuk Allah. Dengan kehusyuan, akan diampuni dosa-dosa dan dihapus kesalahan-kesalahan, dan ditulislah salat di timbangan kebaikan, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim mendapati salat wajib, kemudian dia menyempurnakan wudhu petik terbalik, khusyuk, dan rukuknya, kecuali akan menjadi penghapus bagi dosa-dosanya yang telah lalu, selama tidak melakukan dosa besar, dan ini untuk sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim. Salat, apabila dihiasi dengan khusyuk dalam perkataan, dan gerakannya dihiasi dengan kerendahan, ketulusan, pengagungan, kecintaan dan ketenangan, sungguh, ia akan bisa menahan pelakunya dari kekejian dan kemungkaran. Hatinya bersinar, keimanannya meningkat, kecintaannya semakin kuat untuk melaksanakan kebaikan, dan keinginannya untuk berbuat kejelekan akan sirna. Dengan khusyuk, bertambahlah munajat seseorang kepada Rabb-nya, demikian pula kedekatan Rabb-nya kepadanya. Ahmad, Abu Dawud dan Nasai meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa Allah Azza wa Jalla menghadap hambanya di dalam salatnya, selama dia, hamba tidak berpaling. Apabila dia memalingkan wajahnya, maka Allah pun berpaling darinya. Khusyuk memiliki kedudukan yang sangat besar. Ia sangat cepat hilangnya, dan jarang sekali didapatkan. Terlebih lagi pada zaman kita sekarang ini. Tidak bisa menggapai khusyuk dalam salat merupakan musibah dan penyakit yang paling besar. Rasulullah juga merasa perlu berlindung darinya, sebagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Ya Allah,
Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan tidaklah penyimpangan moral menimpa sebagian kaum muslimin, kecuali karena salat mereka bagaikan bangkai tanpa ruh, dan sebatas gerakan belaka. At-Tabrani dan selainnya meriwayatkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama kali diangkat dari umatku adalah khusyuk, sehingga engkau tidak akan melihat seorang pun yang khusyuk. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, yang pertama kali hilang dari agama kalian adalah khusyuk, dan yang terakhir kali hilang dari agama kalian adalah salat. Kadang-kadang seseorang yang salat tidak ada kebaikannya, dan hampir-hampir engkau masuk masjid tanpa menjumpai di dalamnya seorang pun yang khusyuk. Salat adalah penenang seorang muslim dan hiburannya, puncak tujuan dan cita-citanya. Rasulullah berkata kepada Bilal, tenangkan kami dengan salat. Beliau bersabda, dan dijadikan penyejuk hatiku dalam salat. Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Salat menjadi penyejuk hati, kenikmatan jiwa dan surga hati bagi seorang muslim di dunia. Seolah-olah ia senantiasa berada di dalam penjara dan kesempitan, sampai akhirnya masuk ke dalam salat, sehingga baru bisa beristirahat dari beban dunia dengan salat. Dia meninggalkan dunia dan kesenangannya di depan pintu masjid, dia meninggalkan di sana harta dunia dan kesibukannya untuk membuka lembaran yang dia sebutkan di dalam hatinya. Masuk masjid dengan hati yang penuh rasa, takut karena mengagungkan Allah mengharapkan pahalanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila sedang dalam keadaan salat, seolah-olah ia seperti tongkat yang ditancapkan. Apabila mengeraskan bacaannya, isakan tangis menyesaki batang lehernya. Sedangkan Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, apabila membaca, orang yang di belakangnya tidak bisa mendengar bacaannya karena tangisannya. Demikian juga, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, apabila dalam keadaan salat, seolah-olah ia seperti tongkat kayu. Sedangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apabila datang waktu salat, bergetarlah ia dan berubah wajahnya. Tatkala ditanya, dia menjawab, sungguh sekarang ini adalah waktu amanah yang Allah tawarkan kepada langit, bumi dan gunung, mereka enggan untuk memikulnya dan takut dengan amanah ini, akan tetapi aku memikulnya. Di antara manusia ada yang salat dengan badan dan seluruh persendiannya, menggerakkan lisannya dengan ucapan, menundukkan punggung mereka untuk ruku petik terbalik, turun ke bumi untuk sujud, akan tetapi, hati mereka tidak bergerak ke arah Allah Sang Pencipta yang Maha Tinggi. Mereka menampakkan ketundukan, sedangkan hatinya lari menjauh. Mereka membaca Al-Qur petik terbalikan, akan tetapi tidak meresapinya. Mereka bertasbih, akan tetapi tidak memahaminya. Mereka berdiri di hadapan Allah dan di dalam rumahnya, akan tetapi, sebenarnya pandangannya ke arah pekerjaan mereka, tinggal bersama ruh mereka di tempat tinggal mereka. Begitulah keadaannya. Seseorang telah mengerjakan salat dalam waktu yang lama, akan tetapi ia tidak pernah menyempurnakan salatnya, meskipun hanya sehari saja, karena ia tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya dan khusyuknya. Barang siapa keadaannya seperti ini, sungguh ia tidak bisa mengambil manfaat dari salatnya, sehingga kadang-kadang ia memakan harta manusia dengan batil, melakukan kerusakan di antara manusia, melaksanakan amalan yang bertentangan dengan agama dan akhlak, bahkan dia menjadikan salat hanya untuk mendapatkan pujian manusia, untuk menutupi kejahatan kedua tangan dan kakinya. Saudaraku seiman, hadits berikut ini sebagai renungan, sikapilah dirimu dengan jujur, agar mampu melihat posisi kita masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang selesai dari salat dan tidaklah ditulis pahala baginya, kecuali 1/10 salatnya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, 1/2-nya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Hasan bin Atiyah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ada dua orang berada dalam satu salat, akan tetapi perbedaan keutamaan pahala antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Wahai orang yang salat, sesungguhnya salat adalah kobaran api pertempuran bersama setan, pertempuran was-was dan bisikan-bisikan, karena kita berdiri pada tempat yang agung, paling dekatnya kedudukan dengan Allah dan paling dibenci setan. Kemudian setan menghiasi di depan pandanganmu dengan kesenangan, menawarkan keindahan dan godaan. Dia juga mengingatkan yang engkau lupakan, sehingga dia merasa senang ketika salatmu rusak, sebagaimana baju yang usang, rusak, tidak mendapatkan pahala dan tidak pula mendapatkan keutamaan. Wahai orang yang salat, barang siapa yang menempuh metode Nabi dan meniti jalan Nabi dalam salatnya, niscaya dia dapat memperoleh kekhusyuan. Untuk bisa meraih khusyuk petik terbalik ada beberapa hal yang bisa membantunya.
yaitu orang yang akan salat, hendaknya segera menuju masjid dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Ia telah membersihkan pakaiannya, mensucikan badannya, mengkosongkan hatinya dari kesibukan dunia, semerbak harum badannya. Meluruskan barisan dan menutup celah dalam barisan, dan ia tidak mengangkat kepalanya ke langit saat salat, karena hal ini terlarang dan bisa menghilangkan kehusyuan. Termasuk yang juga bisa menolong untuk khusyuk dalam salat, yaitu tidak mengganggu orang lain dengan bacaan Al-Qur'an petik terbalikan, tidak salat dengan pakaian atau baju yang ada gambarnya, tulisannya, ataupun baju berwarna-warni yang bisa mengganggunya, dan mengganggu orang lain. Begitu juga suara-suara yang berasal dari handphone yang mengganggu kaum muslimin, sehingga merusak kehusyuan. Oleh karena itu janganlah membawa suara musik yang berdendang di dalam rumah-rumah Allah tercampur dengan kalam Allah. Kita meminta kepada Allah salamah dan afiah dari dosa dan kesalahan. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri salatnya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang mencuri salatnya? Rasulullah menjawab, dia tidak menyempurnakan ruku petik terbalik dan sujudnya, atau ia, Rasulullah berkata, tidak menegakkan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud. Diriwayatkan oleh Ahmad, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan tanamkan perasaan kedekatan Allah pada diri kalian, saat sendirian maupun ketika bersama manusia. Termasuk hal terbesar untuk bisa tenang dan khusyuk dalam salat, yaitu merenungi dan meresapi makna. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, maka renungkanlah kedalaman pemahamannya dan petunjuknya. Allah Maha Besar dari setan yang menipunya di dunia. Allah Maha Besar dari nafsu syahwat, harta, kedudukan dan anak. Maka mantapkan dan tanamkan ke dalam hati, kemudian laksanakan segala konsekuensinya. Juga renungkanlah pahala yang besar pada setiap bacaan Al-Fatihah, bacaan ruku petik terbalik ataupun bacaan-bacaan salat lainnya. Renungkanlah pahala yang besar, di antaranya apabila imam mengucapkan, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, maka para malaikat mengucapkan, amin. Barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu pula renungkanlah pahala-pahala yang agung, serta keutamaan-keutamaan besar lainnya saat berdiri, duduk, zikir-zikir ruku, dan sujud. Barang siapa yang merenunginya, dia akan yakin dengan rahmat Allah, sesembahannya. Termasuk yang bisa mengantarkan kepada khusyuk, yaitu wasiat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang kekal. Salatlah dengan salat orang yang akan berpisah dengan dunia.